saya selalu menyampaikan untuk teman-teman semuanya bahwasanya yang namanya anxiety psikosomatis itu bisa sembuh teman-teman, bisa sembuh ya. Jadi jangan patah semangat ketika ada teman, ketika ada orang mengatakan wah itu penyakit yang tidak bisa sembuh ya. Itu hanya omongan dari teman-teman yang memang mereka tidak ingin sembuh ya. Nyatanya ketika kita mau berusaha, kita mau berikhtiar, kita mau mencoba cara-cara yang disampaikan oleh mentor ya, disampaikan oleh orang-orang yang pernah merasakan anxiety bisa dan sembuh ya, insya Allah benar-benar yang disampaikan tidak bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku semuanya? Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat teman-teman yang sedang merasakan anxiety psikosomatis, yang belum sembuh dari anxiety psikosomatis, tetap semangat, tetap berjuang, tetap berpikir positif bahwasannya yang namanya anxiety psikosomatis, asam lambung, dan sensasi-sensasi yang dirasakan itu bisa sembuh, bisa kembali normal. Yang penting makannya dijaga, pikirannya dijaga, selalu olahraga yang cukup, selalu beraktivitas untuk membangun mental kita lebih berani lagi untuk pergi dan beraktivitas kemanapun. Pada kesempatan kali ini teman-teman, di sela waktu saya off kerja ya, artinya tidak begitu banyak pekerjaan, saya sempatkan untuk membuat sedikit satu bahasan tentang cerita saya, di mana saya dulu pernah merasakan sensasi anxiety psikosomatis yang paling lama saya rasakan dan susah sembuh ya, susah hilang, yaitu dada terasa nyeri, kadang-kadang detaknya cepat, kadang-kadang terasa berdebar lebih cepat dari biasanya karena satu hal atau aktivitas tertentu teman-teman ya. Tapi ternyata hal tersebut saya periksakan ke dokter pun tidak ada permasalahan di kondisi jantung saya teman-teman ya. Namun memang karena ada kadang lelah, ada kadang cemas, itu kadang yang namanya dada itu terasa sesek, itu hal yang wajar. Dan itu paling lama saya rasakan teman-teman ya. Ditambah dengan ketika dadanya berdebar lebih cepat ya, kadang kita terasa ngos-ngosan, lalu pundak terasa agak kaku atau gimana gitu ya, perasaan tidak nyaman. Ditambah dengan mata sedikit buram atau mungkin pikirannya kurang fokus ya, sulit berkonsentrasi. Itu yang paling lama saya rasakan teman-teman ya. Tapi dari kondisi itu saya cepat mencari tahu ya, cepat mencari cara apa penyebabnya, apa gejala yang bisa menyebabkan tiba-tiba yang namanya dada itu berdebar teman-teman. Yang jelas kondisi itu saya rasakan karena adanya lambung saya yang benar-benar belum pulih, benar-benar belum pulih teman ya. Jadi hal itu memang disebabkan karena mungkin karena saya sudah merasa enakan badannya, sudah merasa sembuh, akhirnya makannya sedikit ceroboh ya, mencoba yang pedas ya, mencoba yang asam ya. Karena memang ketika kita makan tidak merasakan namanya asam ya, atau mungkin sedikit asin, atau mungkin ada pedasnya ya, gurih gitu, lidah kita mungkin terasa tidak enak ya. Makanya saya coba, ketika saya coba makan seperti itu, nggak enakan gitu ya. Ternyata memang yang namanya kondisi lambung kita masih ya iritasi, masih tipis ya, belum kembali normal lagi. Sensasi yang paling lama saya rasakan ini memang kadang saya dulu berpikir juga, kok nggak sembuh-sembuh, kok nggak bisa hilang dan saya bisa kembali normal seperti dulu lagi, bisa beraktivitas, bisa berlari ya, bisa pergi kemanapun tanpa ada rasa-rasa yang
saya rasakan lagi. Tapi setelah saya dengan berjalannya waktu teman-teman ya, mengubah kembali ya, memperbaiki pola makannya kembali ya, pola pikirnya kembali, berolahraga ya, olahraga pagi teman-teman ya, ternyata semuanya pelan-pelan tapi pasti bisa berefek pada tubuh kita, dan kita bisa merasakan efeknya ketika kita menjalankan pola-pola makan, pola-pola pikir, olahraga yang baik itu teman-teman ya. Dan akhirnya saya bisa mengatakan bahwasannya sensasi apapun yang lama hilang itu bisa sembuh, bisa kembali normal, tergantung kita teman-teman ya. Makanya kadang yang namanya hidup itu ingin mencoba ya, ingin mengetes apakah kita itu sudah benar-benar sembuh gitu ya. Kadang seperti itu. Kalau memang kita mencoba dan itu masih belum benar-benar kita lepas dari rasa sensasi yang kita rasakan, sebaiknya di stop dulu ya. Jalani pola makannya yang baik dulu sampai benar-benar kita sembuh. Jalani pola pikirnya dulu ya, sampai benar-benar yang namanya mentalitas kita itu menjadi kuat kembali. Insya Allah saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya, bahwasanya sensasi yang paling lama sekalipun bisa sembuh, bisa kita kembali ke normal lagi. Mau main bola bisa, mau bersepeda bisa, mau pergi kemana saja bisa ya, mau nongkrong tanpa ada gangguan rasa kepanikan kita bisa. Yang penting kalau teman-teman sudah merasakan kesembuhan hampir 90%, pertahankan sampai benar-benar teman-teman sudah merasa plong, teman-teman sudah bisa tidak ada gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan sensasi itu kembali ya. Kalau teman-teman disiplin, teman-teman istilahnya bisa melakukan kondisional itu kembali seperti dulu lagi, dan kita bisa kembali normal, enak teman-teman, enak sekali ya. Kita bisa lepas dari anxiety, bisa beraktivitas, bisa tertawa ya, bisa berpikir dengan jernih, bisa berinovasi lagi, bisa membuat satu plan ya, bisa membuat satu pekerjaannya itu lebih berpenghasilan teman-teman ya. Memang tidak mudah teman-teman, tapi ketika semua kita jalani tanpa mengeluh, semua kita jalani dengan baik, insya Allah yang namanya sensasi, anxiety, psikosomatis itu bisa kembali normal. Sudah banyak yang sembuh, sudah banyak yang bisa merasakan, bahkan mereka yang sembuh sudah ada yang menjadi mentor ya, sudah ada yang membuat satu materi yang bisa memberikan wawasan buat teman-teman semuanya. Ada bagusnya juga teman-teman, seperti saya ya, bercerita tentang kesembuhan anxiety, bercerita untuk teman-teman semuanya, memberikan semangat untuk teman-teman semuanya, bahwasanya yang namanya anxiety psikosomatis itu benar-benar sembuh, tidak perlu khawatir, tidak perlu dibawa ke sana, tidak perlu dibawa ke sana ya, pindah-pindah tempat sehingga kondisi teman-teman itu menjadi bingung sendiri. Jalani anxiety psikosomatis dengan sabar, jalani anxiety psikosomatis dengan menata pola makannya, pelan-pelan, sembuh pokoknya. Seperti yang saya rasakan teman-teman ya. Dulu ketika saya terkena anxiety, saya tidak punya planning bagaimana cara penyembuhannya, saya tidak punya planning untuk lepas dari anxiety psikosomatis. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan kita fight dengan kondisi sensasi yang dirasakan, mengetahui sensasinya begini, saya harus begini ya, sensasinya seperti ini, saya harus benar-benar menjaga ini gitu ya. Insya Allah kalau kita lakukan seperti itu, semuanya akan kembali membaik, semuanya akan kembali normal. Saya selalu menyampaikan untuk teman-teman semuanya, bahwasannya yang namanya anxiety psikosomatis itu bisa sembuh teman-teman, bisa sembuh ya.
Jadi jangan patah semangat ketika ada teman, ketika ada orang mengatakan wah itu penyakit yang tidak bisa sembuh ya. Itu hanya omongan dari teman-teman yang memang mereka tidak ingin sembuh ya. Nyatanya ketika kita mau berusaha, kita mau berikhtiar, kita mau mencoba cara-cara yang disampaikan oleh mentor ya, disampaikan oleh orang-orang yang pernah merasakan anxiety bisa dan sembuh ya, insya Allah sebenar-benar yang disampaikan tidak bohong ya, seperti itu. Jadi yang namanya semangat tetap kita bangun teman-teman ya, yang namanya keinginan tetap kita bangun. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa memberi semangat untuk teman-teman semuanya. Selalu semangat ketika ada sensasi kecil, jalani saja. Ketika kita dalam pekerjaan keluar ada perasaan kacau, tetap kita berusaha tenangkan ya, bahwasanya sensasi itu bisa hilang kalau kita mempunyai keinginan positif, mempunyai keinginan untuk sembuh. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan pada pagi kali ini, tidak begitu panjang. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Yang sedikit ini bisa berbagi ilmu untuk teman-teman semuanya menuju kesembuhan ya. Semoga semua siapa saja yang menderita anxiety psikosomatis mempunyai semangat dan mempunyai keinginan bisa sembuh, dan saya doakan cepat sembuh. Jangan lupa share video saya untuk teman-teman yang belum melihatnya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan tentunya subscribe agar video saya berkembang, inovatif, untuk memberikan informasi yang lebih banyak kepada teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Bye teman-teman semuanya.